Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas di video ini ya tentang riset mode motor Honda. Nah, di sini kebetulan ada motor Honda Beat FI ya, ESP tahun 2015. Saya akan membahas soal riset mode. Jadi riset mode itu ada 4 bagian ya guys. Ada mode 1, mode 2, mode 3, dan mode 4. Nah, masing-masing mode itu ada peruntukannya dan nggak apa maksudnya, nggak bisa asal kita pakai, karena itu juga akan berpengaruh ke top speed si motor Honda ini. Nah, mode 1 itu biasanya digunakan apabila lingkungan masing-masing daerahnya berketinggian 0 sampai 2000 mdpl. Bagi mode 2 itu biasanya digunakan bila si lingkungan daerah itu berketinggian 2000 sampai 2500 mdpl. Nah, mode 3 dan mode 4 kalian bisa ceklah sendiri, banyak di Google juga peruntukannya. Jadi mode itu gak asal pakai dan ada peruntukannya. Nah, di sini mungkin riset mode juga bisa sangat membantu ya ke kendala-kendala motor, seperti contoh kecilnya ketika kita buka kontak on ya, engine on. Nah, mungkin nggak sedikit di sini, pasti banyak ya. Ketika kita kontak on, engine on, mesin hidup, kita buka gas sedikit ya, itu si respon katup gas, buka gas kita nggak sesuai dengan putaran mesin, maksudnya berebet kayak gitulah, ada sedikit berebet. Jadi begitu kita buka gas sedikit, nggak langsung putaran mesin, nggak langsung rata, ada berebet dan nggak langsung maju. Nah, itu juga kita bisa atasi dengan cara mereset mode. Nah, kayak gitu. Jadi di sini saya akan mungkin ya sesuai peruntukan kesehari-harian yang saya gunakan dan jarak tempuh, ketinggian lingkungan saya yang enggak terlalu ekstrim, jadi saya akan menggunakan resetan mode 1 ya. Nah, sebelum reset kalian harus buka dulu ini ya, ini tutup aki ya, pijakan. Kalau motor Honda Beat pasti ada di bawah, di pijakan kaki. Kalau Vario biasanya ada di belakang bodi depan akinya. Kalian tiap-tiap motor Honda ya pasti sama, kalian tinggal buka tutup aki, di pinggir aki ada soket ini ya, soket katup merah. Nah, di sini saya udah nyediain juga kabel jumperan buat ngereset. Nah, sebelum mereset kalian dilihat dulu ya, ini ada 4 kabel. Nah, kabel yang kalian pakai untuk mereset ini kabel hijau sama kabel coklat. Nah, kita langsung masukin aja. Nah, ini udah masuk ya guys. Nah, sebelum kalian mereset, nah di sini kita kontak on dulu ya. Kita lihat indikator ini nih. Ini juga untuk mengecek adanya kendala atau enggak pada tampilan indikator. Biasanya kalau sebelum ngereset kita udah masukin kabel yang di bawah itu dan kita mau mengecek kerusakan, biasanya kalau adanya kerusakan pun biasanya si indikator tidak hidup diam, nggak diam. Jadi ada kedipan beberapa kali lah, itu menunjukkan adanya kerusakan atau butuh di reset. Nah, ini kita lihat ya. Nah, oh ya, ini saya juga pakai voltmeter tegangan aki ya. Nah, jadi ini kondisi
mesin ini berarti menandakan normal, tidak ada apa-apa. Tapi saya ingin memberikan wawasan video aja untuk mereset, karena saya juga sudah lama ini motor tidak di reset. Nah, ini menandakan aman. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya aja, ke cara meresetnya. Nah, sebelum kita mereset, kita matikan dulu. Nah, sebelum kita mereset, kita harus perhatikan lagi ya, ini kabel jemperan sudah masuk ke pada soket kabel berwarna hijau sama coklat. Pastikan kontak off. Lalu tahap ketiga, kita buka katup gas sampai full. Nah, setelah full kita kontakkan on, kontak on kan. Nah, setelah on kita lihat kedipan, ini akan berkedip 3 kali, 1 2 3, lalu kita lepas gas. Ini total 7 kali. Nah, kedipan terakhir itu berkedip 1 kali, sudah kita kontakkan off, itu sudah masuk mode 1. Nah, kita kalau sudah beres cabut lagi si jemperan kabel ini. Kalian bisa bikin aja di mana kabel kayak gini, gak usah beli-beli, yang penting kabel tembaga, pakai kawat juga bisa lah. Nah, jadi gitu biasanya ya. Kalau pembahasan soal mode ini, soal kerusakan yang menunjukkan dari si injektor ini, nah biasanya kayak gini ya. Ini kan udah beres di reset tuh. Nah, ini selain reset mode juga manfaatnya ya untuk menstabilitaskan tekanan normal mesin, juga setelan awal lah, jadi lebih enak juga, lebih enteng juga. Setelan angin jadi lebih enak juga, lebih normal kayak gitulah. Nah, biasanya kendala bila kita tidak bisa melakukan reset mode karena adanya masalah, biasanya itu akan muncul pada bagian indikator yang tadi saya jelaskan. Tapi itu hanya muncul biasanya kalau ada kerusakan udah lumayan cukup parah, dan itu menandakan si motor minta di reset. Ada macam-macam ya, ada reset mode, ada reset ECU, ada reset TP, ada reset oli, ada reset injektor kayak gitu. Nah, gejalanya biasanya banyak, ada yang ketika kita kontak on indikator ini gak nyala, ada yang berkedip berkali-kali, yaitu menandakan si motor minta di reset. Jauh lebih bagusnya di full reset lah. Jadi anjuran reset mode itu, yang gak reset mode maksudnya reset semua reset yang ada di motor ya, saya anjurkan setelah servis motor. Nah, jadi cara meresetnya kayak gitu guys. Ya mungkin untuk reset maksudnya bukan mungkin ya, jadi untuk reset mode 1 itu ya kita cukup kayak gitu prosesnya tadi. Setelah kita memasukkan kabel jemperan, kita buka katup gas full, kita kontakkan on, kontak on kan maksudnya, tunggu sampai kedipan 3, kita lepas gas. Nah, itu akan berkedip total kedipan mode 1 itu 7 kali kedipan, dan itu akan ditutup dengan kedipan terakhir, yaitu 1 kali kedipan dengan menunjukkan bahwa itu mode 1. Nah, untuk cara mereset mode 2, nah kita tinggal membuka katup gas. Yang tadi kita hanya membuka 1 kali, kita membukanya 2 kali. Jadi di hitungan atau kedipan ketiga saat kita memulai resetan, misalkan 1 2 3, bedanya mode 1 tadi kita cuman membuka gas 1 kali dan menutupnya. Nah, ketika di kedipan ketiga, kita setelah membuka gas dengan full, kita menutup, kita buka lagi, tutup lagi. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat juga kedipan itu kalau nggak salah 2 kali lipat dari mode 1, dan
akhir kedipan juga akan ditutup oleh dua kedipan, yaitu menandakan bahwa itu masuk ke mode 2. Ya mungkin sekian ya, next resetan mode 3 dan 4 selanjutnya kita bisa ngikutin lah kayak gitu contohnya. Nah, untuk masalah-masalah lain juga mungkin saya akan bahas di video selanjutnya tentang cara mereset TP atau riset keseluruhan tentang motor Honda yang mengalami kendala. Mungkin next videonya saya akan update setelah video ini. Ya ditunggu aja mungkin guys. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, ada banyak penjelasan dari saya yang kurang dipahami, kurang dimengerti, mohon maaf. Kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar saya, insya Allah saya jawab satu persatu. Di luar itu pun insya Allah saya jawab kalau saya tahu, karena di sini saya juga bukan bengkel resmi ya. Saya cuma sebatas tahu sedikit-sedikit soal motor, insya Allah saya jawab. Itu mungkin jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.